Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 2348201104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saraf dengan mata kuliah Patofisiologi Manusia dengan dosen pengampu saya Pak APT Rizky Yulion M.Farm. Nah, lalu yang pertama, apa itu saraf? Saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, yaitu seperti otak dan sumsum tulang belakang, dan juga antar bagian sistem saraf dengan lainnya. Struktur saraf. Struktur saraf ada 5. Yang pertama ada akson, yaitu kelompok serat seperti kabel di pusat saraf. Yang kedua ada dendrit, yaitu cabang saraf yang membawa impuls listrik. Yang ketiga ada endoneurium, yaitu lapisan jaringan ikat yang mengelilingi akson. Yang keempat ada perineurium, yaitu lapisan jaringan ikat yang mengelilingi kelompok akson yang disebut vesikel. Yang kelima ada epineurium, yaitu lapisan jaringan ikat yang menutupi permukaan luar saraf. Lalu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem pengendali, pengatur, dan komunikasi utama dalam tubuh ini. Nah, sistem saraf merupakan pusat dari semua aktivitas mental termasuk pemikiran, pembelajaran, dan ingatan. Bersama dengan sistem endokrin, sistem saraf bertanggung jawab mengatur dan memelihara homeostatis. Melalui reseptornya, sistem saraf membuat kita tetap berhubungan dengan lingkungan kita, baik eksternal maupun internal. Nah, pembagian sistem saraf ada 2. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Tanggung jawab sistem saraf pusat meliputi menerima, memproses, dan merespon informasi sensorik. Nah, yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari segala sesuatu yang lain yang berada di luar otak dan sumsum tulang. Nah, anatomi saraf. Ada lengan, yaitu terdapat saraf ulnaris, saraf media, saraf radial, dan saraf aksila. Pada dada dan perut terdapat saraf vagus dan saraf phrenicus. Pada kaki terdapat saraf skiatik, saraf femoralis, saraf tibialis, saraf obturator, dan saraf sural. Pada panggul terdapat saraf pudenda, dan pada wajah terdapat saraf wajah, saraf trigeminal, dan saraf optik. Nah, berikut adalah 3 contoh penyakit pada sistem saraf, yaitu kanker otak, epilepsi, dan autisme. Kanker otak sendiri merupakan gejala cerebral umum, dapat berupa perubahan mental yang ringan atau psikomotor astenia yang dapat dirasakan oleh keluarga dekat penderita berupa mudah tersinggung, emosi, labil, pelupa, perlambatan aktivitas mental dan sosial, kehilangan inisiatif dan spontanitas, mungkin juga ditemukan ansietas dan depresi. Gejala ini berjalan progresif dan dapat dijumpai pada 2 atau 3 kasus. Diperkirakan 1% penyebab nyeri kepala adalah tumor otak, dan 30% gejala awal tumor otak adalah nyeri kepala. Nah, lalu ada epilepsi. Ayan atau epilepsi adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan. Kata epilepsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epilepsia yang berarti serangan. Umumnya, ayan mungkin disebabkan oleh kerusakan otak dalam proses kelahiran, luka kepala, pitam otak atau stroke, tumor otak, alkohol. Kadang-kadang ayan juga mungkin karena genetika. Nah, yang terakhir ada autisme. Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya, anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif. Nah, menurut Power 1989, karakteristik anak dengan autisme adalah adanya 6 gangguan dalam bidang interaksi sosial, komunikasi. Nah, komunikasi ini yaitu bahasa dan bicara, lalu ada perilaku emosi, pola bermain, gangguan sensorik dan motorik, dan juga pengidap autisme ini perkembangannya lambat atau tidak normal. Nah, pengobatan untuk penyakit pada sistem saraf, yang pertama kanker otak, yaitu pengobatannya tergantung stadium. Nah, untuk penanganannya berupa operasi, radiasi, dan kemoterapi. Untuk epilepsi, pengobatannya terdiri atau konvulsan. Nah,
Epilepsi biasanya ditangani dengan pemberian obat, dalam beberapa kasus dengan operasi, alat, atau berupa pola makan. Untuk autisme, pengobatannya terdiri dari terapi. Nah, terapinya itu berupa pengenalan diri, serta perilaku, pendidikan, dan keluarga dapat mengurangi gejala dan mendukung pengembangan dan pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.